Hai hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau berbagi resep olahan masakan sehari-hari, masakan ibu rumah tangga, masakan yang simpel-simpel tapi yang pastinya enak dan bergizi. Nah, kali ini saya lagi mau memasak ikan tenggiri masak bumbu kecap. Nah, nggak pakai lama ya teman-teman. Yuk mari kita buat. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya teman-teman. Oke, mari kita masak. Sebelum memasak, saya siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan tahu yang sudah saya goreng sebanyak 7 atau 6 ya. Kemudian saya menggunakan ikan tenggiri sebanyak 4 potong. Ikan tenggirinya ini sudah saya goreng terlebih dahulu. Kemudian untuk bumbu dapurnya saya mempunyai cabai merah besar yang sudah saya potong-potong serong. Kemudian saya mempunyai daun bawang yang juga saya potong-potong serong. Dan saya juga mempunyai irisan bawang merah ya teman-teman. Dan saya juga mempunyai irisan bawang putih. Nah, ini bahan-bahannya teman-teman. Untuk takarannya seperti biasa ada di ujung video ya teman-teman. Oke, sekarang mari kita masak. Pertama-tama pasti saya siapkan penggorengan ya teman-teman. Kemudian saya tuang sedikit minyak. Setelah itu saya tunggu hingga dia benar-benar panas. Kalau sudah panas seperti ini baru saya masukkan nih bumbu dapur seperti bawang putih, bawang merah, cabai merah besar. Kemudian saya tumis-tumis hingga semuanya berbau harum dan tidak berbau langu. Hampir ketinggalan ya teman-teman. Ini saya tambahkan irisan jahe ya. Kemudian saya tumis-tumis hingga semuanya berbau harum. Kalau sudah berbau harum, baru deh saya masukkan ikan tenggirinya dan tahu yang sudah digoreng. Kemudian saya aduk-aduk ya bunda sebentar agar semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru saya tambahkan air kurang lebih 450 ml ya teman-teman. Kemudian saya bumbui dengan bumbu seasoning seperti garam, gula pasir, penyedap rasa, kaldu ayam atau bisa diganti kaldu jamur. Kemudian saya menggunakan merica bubuk. Selanjutnya saya aduk-aduk dan saya tunggu hingga bumbu seasoning larut. Kalau sudah bumbu seasoning larut seperti ini, baru saya icipi atau saya koreksi rasa ya teman-teman. Nah, jika dirasa sudah enak dan sudah sesuai selera, baru saya tambahkan cabai rawit. Untuk cabai rawitnya opsional ya bunda. Jika bunda punya anak-anak kecil, jangan dikasih cabai rawit. Atau jika bunda-bunda suka pedas, tambahkan cabai rawit wongkul seperti ini ya, utuh ya seperti ini. Kalau bunda nggak suka boleh di skip, jadi opsional aja. Nah, selanjutnya saya tunggu hingga kadar airnya menyusut. Kalau kadar airnya sudah menyusut seperti ini, baru saya tambahkan irisan daun bawang. Saya aduk-aduk irisan bawangnya ini hingga dia benar-benar layu. Kalau sudah layu seperti ini, bisa diangkat dan disisihkan terlebih dahulu. Oke, selanjutnya kemudian saya sajikan di piring yang sudah saya siapkan. Nah, ini dia teman-teman hasilnya. Oke deh teman-teman, sekian dulu ya video dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye dan waalaikumsalam. Hai hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya mau berbagi resep sayuran yang segar-segar sekali ya Besti. Pasti banyak yang suka. Kali ini saya berbagi resep sayur asem bumbu cemplang-cemplung. Nggak saya ulek ya Besti, nggak saya haluskan. Hanya bumbu iris aja atau saya rajang. Oke deh, nggak pakai lama, yuk kita mari buat. Seperti biasa, resep ada di ujung video ya teman-teman. Oke, mari. Mari kita markisak, mari kita masak. Nah, pertama kali pastinya akan saya siapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya mempunyai timun kerai ya yang sudah saya cuci bersih dan sudah saya potong-potong. Selanjutnya saya mempunyai jagung manis ya, jagung muda manis yang sudah saya potong-potong juga seperti ini. Dan selanjutnya saya mempunyai laos atau lengkuas yang sudah saya geprek. Kemudian saya mempunyai irisan bawang merah. Saya rajang, saya iris-iris seperti ini ya bun ya. Selanjutnya saya mempunyai irisan cabai merah besar. Ini cabai merah besarnya saya potong serong-serong seperti ini aja.
Selanjutnya saya mempunyai 2 lembar daun salam ya ini Bun ya. Kemudian jangan lupa saya mempunyai air asam jawa ya Bun. Oke, ini dia bunda-bunda bahan-bahannya. Setelah saya siapkan ini bahan-bahannya, saya sisihkan terlebih dahulu, kemudian saya mari memasak. Nah, sebelumnya saya sudah siapkan air ya Bunda, kemudian saya rebus airnya hingga mendidih seperti ini. Kalau sudah mendidih seperti ini, saya masukkan jagung manis. Kemudian saya masukkan bumbu dapur seperti irisan bawang merah, irisan cabai merah besar, daun salam, dan air asam jawa. Kemudian saya aduk-aduk dan saya tunggu hingga dia mendidih kembali. Nah, kalau sudah mendidih seperti ini, baru saya tambahkan bumbu instan, sayur asem ya teman-teman. Bebas, boleh merek apa aja ya teman-teman. Suka-sukanya teman-teman, suka-sukanya Bunda. Setelah itu baru saya tambahkan bumbu seasoning ya teman-teman. Seperti garam, gula pasir, penyedap rasa, kaldu ayam atau bisa diganti kaldu jamur. Kemudian saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Dan jika semua bumbu seasoning sudah larut, kemudian baru saya tambahkan timun kerai ya teman-teman. Kemudian saya aduk-aduk lagi, kemudian saya tutup dan saya tunggu hingga airnya mendidih dan si timun kerainya benar-benar matang. Nah, ini dia teman-teman, setelah aku sudah tunggu beberapa saat ya, beberapa menit, hasilnya seperti ini, timun kerainya udah matang, airnya sudah mendidih kembali. Saya koreksi lagi rasanya ya, biar lebih mantap. Kalau sudah afdol, sudah enak menurut saya matikan kompornya dan saya sajikan. Dan tada, ini teman-teman hasilnya sangat segar sekali ya. Ini kalau dimakan selagi masih hangat apapun digado ya teman-teman. Oke dah teman-teman, sekian dulu video dari saya. Bye-bye dan waalaikumsalam. Hai hai, assalamualaikum semuanya. Kali ini saya Bunda Mika mau berbagi resep olahan masakan saya sendiri ya Bunda. Masakan rumahan, masakan ibu rumah tangga, masakan sehari-hari yang tentunya pembuatannya simple dan tidak ribet. Serta bahan bakunya sangat mudah didapat dan harganya ekonomis. Gak pakai lama, yuk mari kita buat teman-teman. Oh iya teman-teman, untuk resep lengkapnya bisa dilihat di ujung video ya. Sebelum memasak, pastinya saya menyiapkan bahan-bahannya terlebih dahulu. Di sini saya menggunakan 100 gram ikan terinya ya Bun. Kemudian di sini saya juga menggunakan 100 gram kacang tanah. Kemudian saya juga menggunakan tempe. Di sini saya menggunakan tempe seharga 5.000 ya Bun. Kemudian saya potong-potong persegi panjang kecil-kecil seperti ini. Nah, kemudian saya juga menyiapkan daun salam. Di sini saya akan menggunakan 3 lembar daun salam aja ya Bun. Nah, jika sudah seperti ini, saya mau menyiapkan bumbu dapurnya Bun. Di sini saya menggunakan irisan bawang putih, saya menggunakan 3 siung bawang putih. Kemudian ada irisan bawang merah, saya di sini menggunakan 5 siung aja ya Bun. Di bagian tengah ada laos atau lengkuas yang sudah saya geprek. Dan saya menggunakan 1 buah cabai rawit besar dan 5 siung cabai rawit. Oke, selanjutnya setelah bahan-bahan dan bumbu dapur sudah saya siapkan, sekarang waktunya saya memasak. Yang pertama kali yang saya lakukan adalah menyiram ikan terinya ini dengan menggunakan air panas. Kemudian saya tunggu hingga dingin, kemudian saya bilas hingga dia benar-benar bersih. Kalau sudah, saya tiriskan terlebih dahulu. Lanjut, kemudian saya menggoreng kacang tanah ini hingga dia berwarna kecoklatan. Kalau sudah berwarna kecoklatan seperti ini, bisa diangkat dan ditiriskan. Selanjutnya, di wajan yang sama, saya akan menggoreng ikan teri yang sudah saya rendam dengan menggunakan air panas dan sudah saya bilas. Saya kemudian menggoreng ikan teri ini hingga dia benar-benar matang atau sedikit kering ya Bun ya. Setelah itu kalau sudah seperti ini bisa diangkat dan ditiriskan. Oke lanjut, setelah itu saya akan menumis semua bumbu dapurnya. Semua bumbu dapurnya saya tumis jadi satu dengan menggunakan minyak yang benar-benar panas. Saya tumis, saya oseng-oseng hingga dia berbau harum dan tidak berbau langu. Jika bawang putihnya sudah berubah warna menjadi kuning kecoklatan begini, saya tambahkan tempe yang sudah saya potong-potong.
Oh iya bunda-bunda, jika bunda-bunda suka tekstur tempenya itu yang lebih crunchy atau lebih gurih atau lebih garing, bunda-bunda bisa menggorengnya terlebih dahulu. Nah, tapi di sini saya menginginkan si tempenya ini kalau digigit itu masih empuk, jadi saya mengolahnya seperti ini. Kemudian saya aduk-aduk sebentar dan saya tunggu hingga tempenya ini berubah warna menjadi agak kecoklatan. Kalau sudah seperti ini, baru saya tambahkan kacang dan teri yang sudah saya goreng. Kemudian saya aduk-aduk hingga semuanya tercampur rata. Kalau sudah tercampur rata, baru saya tambahkan sedikit air kurang lebih 200 ml. Saya aduk-aduk sebentar, kemudian saya tambahkan 3 lembar daun salam dan saya tambahkan gula merah. Untuk takaran gula merahnya ini kurang lebih 1 ons atau 100 graman ya bun. Lanjut saya tambahkan asam secukupnya aja. Kemudian setelah seperti ini baru saya bumbui dengan bumbu seasoning seperti garam, gula pasir, penyedap rasa, kaldu ayam atau kaldu jamur. Dan jangan lupa dan jangan ketinggalan kecap manis. Saya aduk-aduk sebentar dan saya tunggu hingga dia benar-benar mendidih. Kalau sudah benar-benar mendidih begini, bolehlah kita icip rasanya ya pun atau kita koreksi rasa. Jika sudah sesuai dengan selera yang kita inginkan, baru deh kita tunggu kadar airnya ini benar-benar menyusut. Kalau sudah menyusut seperti ini, seperti di video, bunda-bunda boleh matikan kompornya dan sajikan di piring yang sudah saya siapkan. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Bye-bye dan waalaikumsalam.